di PKC, Pengajian Keluarga Surga. Mari kita langsung terhubung dengan Masya Allah, tabarakallah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan yang secara rutin dilakukan. Oke. Baik, di sini saya bersama reporter dari Salimah akan menginformasikan bahwa Jumat, yakni Alhamdulillahirrabbilalamin sudah hadir di Madinatus Syifa Trimedika. Bintara 9 telah hadir hampir memenuhi aula Madinatus Syifa. Kegiatan yang hampir memberikan 200 bantuan orang secara Insya Allah siang ini bersama-sama kita akan keluarga-keluarga mendengarkan Indonesia tausiah yang dengan judul yang kita berupa bantuan makanan dan kajian siang hari ini pangan berjudul yang tentunya kami berikan menatap wajahmu ya Rasulullah. Berikut tadi sudah ditampilkan beberapa aktivitas Salimah selama ini. Selain ada kajian online, kita juga ada kegiatan-kegiatan offline-nya, yaitu Jumat Berkah, PTK, dan juga ada WSS. WSS ini Warung Simba Salimah. Nanti juga ada ya Bu, bazarnya di sebelah kanan, ada WSS-nya Salimah. Itu barang-barang free love, insya Allah manfaatnya masih sangat bermanfaat. Baik, sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama yang insya Allah selaku MC pada siang hari ini, yaitu Ibu Mala. Ibu Mala bisa diperlihatkan mana MC kebanggaan Salimah kita secara online-nya? Boleh mengucapkan salam Ibu-Ibu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Cantik ya Bu, MC Salimah kita. Baik Bu Mala, dengan demikian saya persilahkan kepada Ibu Mala untuk membawa kita untuk makin mendalami acara pada siang hari ini dengan tema izinkan kami menatap wajahmu ya Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul mulia yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, baik majelis offline dan juga majelis online yang telah hadir memenuhi undangan kajian Sabtu Trimedika bersama dengan Salimah Berbagi Ilmu atau Sabila dengan tema izinkan kami memandang wajahmu ya Rasulullah. Kita semua kenal dengan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana kita lebih dalam mencintai Rasulullah, sosok yang agung, karunia dan rahmat terbesar dari Allah untuk umat manusia dan alam semesta. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini adalah pemateri kajian siang ini, Al-Ustadz Asep Sobari LC, seorang pakar sejarah Islam dan founder dari Sirah Community Indonesia. Semoga kehadiran kita saat ini mendatangkan manfaat dan barokah dari Allah, serta dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kajian ini akan berlangsung selama 1 jam 30 menit, dan akan kita mulai pada pukul 1 siang ini, ya, dan insya Allah selesai dalam waktu 1 jam 30 menit. Pada sesi kajian ini akan ada tanya jawab, ya, di mana pertanyaan dari Bapak dan Ibu dengan menuliskan di kolom chat, ini khusus dengan para peserta yang hadir secara online.
Untuk dua penanya, pertama dengan melakukan raise hand akan kami berikan door prize. Jadi ibu-ibu semua hadir dari sejak awal sampai akhir dari kajian ini. Sebelum kita mulai kajian ini, perkenankan saya untuk membacakan CV dari Ustadz Asep Subari LC. Beliau lahir di Kuningan pada tanggal 27 April 1976. Pendidikan Ustadz Asep adalah Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Fakultas Dakwah dan Usluddin Universitas Islam Madinah, baik, izinkan saya menyelesaikan CV dari Ustadz, yaitu aktivitas beliau sekarang adalah pengasuh Sirah Community Indonesia, Direktur Eksekutif INSIS, dan pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI. Baik, sebelum acara dimulai, kita akan putar video dulu, karena kita menunggu dari peserta online untuk hadir, dan kita targetkan untuk peserta online lebih dari 50 peserta atau lebih dari 100 peserta ya, insya Allah. Baik, kita akan menunggu pemutaran video dari Salimah terlebih dahulu. Dipersilakan. Salimah adalah sebuah organisasi massa pelopor dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Banyak program yang ditawarkan oleh Salimah, diantaranya adalah Sister, Sekolah Ibu Terpadu, memberikan fasilitas keilmuan bagi para perempuan Indonesia, meliputi ilmu agama, ilmu keterampilan pada umumnya, dan juga ilmu masalah-masalah rumah tangga. Selain itu, dalam kondisi pandemi seperti ini, Salimah pun memiliki sebuah program yang disebut dengan Sabilah. Sabilah adalah Salimah berbagi ilmu yang diberikan dalam bentuk kajian online yang bisa diikuti oleh perempuan maupun keluarga Indonesia. Di samping itu, Salimah PC Bekasi Barat, kami memiliki kegiatan yang secara rutin dilakukan pada hari Jumat, yakni disebut dengan program Jumat Berkah yang kami beri nama Simba Salimah. Ini adalah sebuah program kegiatan yang memberikan bantuan secara gratis kepada keluarga-keluarga Indonesia yang memang membutuhkan perhatian kita berupa bantuan makanan dan paket pangan yang tentunya kami berikan dengan kriteria yang betul-betul selektif. Di samping itu, di Salimah pun kami memiliki kegiatan komunitas orang tua bijak yang berfokus pada pendidikan bagi orang tua di bidang parenting, karena ini menjadi sebuah kebutuhan yang begitu mendesak saat ini bagi keluarga-keluarga Indonesia.
Khusus di Salimah, pimpinan cabang Bekasi Barat, kami memiliki 2 toko online shop, ya, 2 online shop atau toko online, yakni Warung Salimah yang menjual aneka makanan frozen, produk dari Salimah Food dan dari PC Salimah Bekasi Barat, dan juga sebuah online shop yakni Brankas Salimah. Ini adalah toko online yang menjual barang-barang baru maupun pre-love berkualitas. Semua kegiatan ini dilakukan untuk menunjang program-program yang dilaksanakan oleh Salimah Bekasi Barat. Warga negara Indonesia yang positif virus corona merupakan warga pasien positif. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu amman tasha'. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا مما نخاف ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba fid dunya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa ala alihi washabihi ajmain. Dalam ini bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul mulia yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Sebelum kita mulai acara ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan kajian Sabtu Trimedika bersama Salimah Berbagi Ilmu atau Sabila dengan izinkan kami memandang wajahmu ya Rasulullah. Baik, kita akan membuka acara ini bersama-sama. Sebelumnya kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 125 sampai 126 yang akan dibacakan oleh Ibu Hajah Iin. Kami persilahkan kepada Ibu Hajah Iin atau Ibu Inayah. Mama, kenapa? Just mana apa sih? Klik aja semua mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marrataini thumma la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhuhum ila ba'd hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, maka dengan surah itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Dan tidakkah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, namun mereka tidak juga bertobat dan tidak pula mengambil pelajaran. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka saling berpandangan sambil berkata, adakah seorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak memahami. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia.
Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Inayah. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Hajah Insinyur Khairunisa MM selaku Ketua Salimah. Kami persilakan, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar jamaah yang hadir dalam acara KST Sabila di ruang Zoom? Alhamdulillah sehat semua ya. Sekarang saya mau menyapa lebih dari 70 jamaah yang hadir di Manditatus Sifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini patut kita syukuri. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga di hari yang baik ini, hari di mana kaum muslimin memperingati Maulid Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, KST Sabila hadir dengan kajian yang kalau kita baca judulnya selalu air mata tidak dapat kita tahan. Salawat untuk Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, untuk keluarganya, untuk sahabat-sahabatnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semua senantiasa istiqomah dalam keadaan memegang dinul Islam. Pertama-tama izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Asep Sobari LC, seorang pakar siroh, founder dari Siroh Community Indonesia, yang Allah takdirkan untuk bisa bertemu dengan lebih dari 130 jamaah pada siang hari ini, yang alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Sekali lagi, jazakallah khair Ustadz. Terima kasih juga saya ucapkan kepada asatidzah yang hadir di sini. Ustazah Atiko, apa kabar Ustazah? Masya Allah, ini jamaahnya banyak ya Ustazah yang hadir ya. Begitu juga kepada Ustazah Eka dari pengajian Keluarga Syurga yang memprakarsai acara nobar pada siang hari ini. Dan juga terima kasih saya kepada Ustazah Ati selaku Ketua PD Salimah Kota Bekasi yang insya Allah hadir di dalam Zoom ini. Penghargaan dan rasa cinta saya kepada Dr. Rashid dari Klinik Trimedika yang memfasilitasi dan bekerja sama dengan Salimah untuk menyelenggarakan KST Sabila setiap bulan di awal pekan. Juga rasa cinta saya kepada seluruh jamaah yang ada di ruangan ini. Dan juga kepada seluruh jamaah yang selalu setia hadir di acara KST Sabila di ruang Zoom. Dan juga rasa bangga saya kepada seluruh pengurus Salimah yang sudah bekerja
mencari cara untuk bisa memenuhi harapan jamaah, bagaimana bisa tetap hadir dalam majelis ilmu, baik secara online maupun offline. Dan ini sebuah terobosan yang menurut saya, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Selamat buat teman-teman dari pengurus Salimah Bekasi Barat. Hadirin, hari ini kita akan duduk menyimak sebuah kajian yang kita tahu selama ini sosok yang begitu kita cintai, sosok yang menjadi suri tauladan kita. Bisa jadi kalau kita ikut kajian sirah, kita sebatas memahami sejarah kehidupan beliau. Namun, insya Allah, kali ini kita akan lebih mengenal profil yang begitu kita cintai, yang kita rindukan, yang selalu kita sebut-sebut namanya, yang selalu kita panjatkan doa untuk bisa menatapnya dan bisa menggenggam tangannya kelak di surga Allah yang paling tinggi. Kita akan memulai dari hari ini mengenal sosoknya, tidak sebatas dengan sejarah-sejarahnya, tapi lebih kepada profilnya, sehingga kelak kita menjadi orang-orang yang jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat dalam kebaikan-kebaikan, baik untuk diri kita, baik keluarga kita, baik juga untuk tetangga kita, maupun masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon doa dari seluruh jamaah. Semoga Salimah terus bisa berkiprah, hadir, mewujudkan visinya, meningkatkan kualitas perempuan, anak, dan keluarga Indonesia. Selamat mengikuti kajian Sabtu Trimedika bersama Salimah. Sabila berbagi ilmu. Demikian dari saya. Silakan mengikuti kajian Sabtu Trimedika bersama Sabila, Salimah berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mala masih di mute, Afwan. Oke. Terima kasih kepada Ibu Hajah Khairunisa yang telah memberikan sambutannya. Mohon maaf, saya tadi ada gangguan sinyal, jadi terlambat untuk masuk kembali. Pada kajian ini, saya akan memberikan informasi mengenai teknis dari kajian kita, di mana kita akan memberikan
door prize yang diberikan kepada dua penanya yang melakukan raise hand dan memberikan pertanyaannya dengan menulis di kolom chat. Ya, jadi kita ada dua door prize yang kita sediakan. Sebelumnya, saya akan membacakan mengenai CV dari Ustadz Asep Sobari LC. Ustadz Asep Sobari lahir di Kuningan pada tanggal 27 April 1976. Pendidikan beliau adalah Pondok Modern Darussalam Gontor dan Fakultas Dakwah Usuluddin University Islam Madinah. Aktivitas beliau adalah pengasuh Siroh Community Indonesia atau SCI, kedua Direktur Eksekutif INSIS, dan aktivitas beliau yang lainnya adalah pengurus Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUI. Baik, Ustadz, ahlan wa sahlan. Ahlan. Ya, kita langsung kepada materi kita kali ini, ya Ustadz ya, dengan judul "Izinkan Kami Memandang Wajahmu ya Rasulullah". Kepada Ustadz Asep dipersilakan. Terima kasih, jazakillah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin, khatamin nabiyyin, qaidil ghurril muhajjalin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimat, salimah yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh peserta kajian yang diadakan oleh Salimah, terutama kepada Ibu Haji Khairun Nisa yang saya sudah lama nggak jumpa, nggak bertegur sapa, sudah berapa tahun entah, tapi Masya Allah dipertemukan karena kemudahan media sosial hari ini. Bagaimanapun itu bagian dari anugerah kita dimudahkan untuk berkomunikasi. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga waktu dan usianya penuh dengan keberkahan sehingga berbuah amal saleh dan tentu saja pahala yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di majelis virtual, tapi insya Allah masih tetap majelis ilmu yang akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua, juga rahmah, juga dakwah ataupun doa dari para malaikat yang akan selalu mendoakan orang-orang yang mencari ilmu karena Allah, di jalan Allah, sehingga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan kebenaran dan kemudian kita bisa menempuh jalan kebenaran itu menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, manusia yang paling berjasa kepada kita semua. Manusia yang lebih dulu mencintai kita sebelum kita belajar untuk mencintai beliau, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari kiamat kelak. Muslimat, salimah yang berbahagia, dan juga yang mengikuti kajian ini dari manapun tentu saja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam, seorang sahabat yang tergolong remaja saat itu, bernama Al-Bara bin Azib, keluar rumah.
menuju ke Masjid Nabawi, di mana di sekitarnya ada rumah-rumah Rasulullah SAW atau rumah-rumah istri beliau. Malam itu adalah malam yang sangat indah. Bulan purnama menyoroti dengan cahaya yang begitu indah. Tidak ada awan yang menutupi. Tidak ada suasana yang mengganggu keindahan itu. Sempurna. Bara bin Azib dalam suasana seperti itu kemudian melihat sosok Rasulullah SAW muncul keluar dari rumah beliau dengan memakai baju bercorak kemerahan. Rasulullah SAW itu bisa dibayangkan kulitnya itu putih. Putihnya bersih. Bukan putih bercorak. Bukan putih pucat, bukan. Putih bersih. Memakai baju, kemudian pada baju beliau itu ada corak merahnya. Kelihatan merahnya. Dari kejauhan kelihatan. Sahabat remaja ini tertegun melihat sosok Rasulullah SAW. Karena terlihat begitu indah sekali. Bagaimana tidak? Rasulullah SAW itu perawakannya tidak tinggi menjulang dan tidak juga pendek. Artinya tinggi yang proporsional. Beda kalau orang tinggi tapi terlalu tinggi. Gak enak dilihat. Juga kalau orang itu terlalu pendek. Juga kurang enak dilihat. Rasulullah SAW itu tinggi tapi tidak menjulang tingginya dan tentu tidak pendek. Beliau tidak kurus dalam arti sampai ya tinggal berbalut kulit katakanlah begitu. Enggak. Dan juga tidak gemuk. Perawakan Rasulullah SAW itu dari segala sisinya sedang. Dalam arti proporsional. Yang itu artinya sempurna. Dengan kulit putih yang bersihnya itu, memakai baju yang bercorak merah. Di tengah malam, di bawah curahan sinar atau cahaya bulan purnama. Sahabat remaja ini, Al-Bara bin Azib, kemudian berkata, aku berulang kali menatap bulan purnama yang indah itu, yang sempurna itu. Dan menatap Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk membandingkan. Mana yang lebih indah? Bulan purnama di tengah malam yang begitu cerah tanpa awan. Atau Rasulullah SAW yang tampak keluar dari rumahnya itu. Berulang kali. Maka kesimpulan pun diambil, ditarik oleh Al-Bara bin Azib. Ma ra'aitu ahsana qattu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bara itu membandingkan bulan purnama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kesimpulannya bukan sekedar bulan purnama tidak lebih indah dari Rasulullah. Tetapi aku tidak pernah melihat sesuatu apapun yang lebih indah daripada Rasulullah. Artinya, selama perjalanan hidupnya, pengalaman hidupnya, tentu saja setiap orang pernah melihat sesuatu yang indah, yang dia kagumi. Apapun, pemandangan, apapun. Dan saya yakin setiap orang di antara kita pernah punya pengalaman dan kesan mengagumi sesuatu yang indah dalam hidupnya. Dan di antara sekian banyak yang indah itu, pasti akan ada salah satunya yang kita anggap lebih indah daripada yang lain. Namun, apabila kemudian Rasulullah SAW muncul di hadapannya,
dan membandingkan keindahan sesuatu yang dikaguminya sebelum itu dengan Rasulullah, maka keindahan Rasulullah SAW akan menutupi segalanya. Rasulullah SAW itu terlalu indah. Terlalu indah. Akmalun nasi khalqan wa khuluqan. Rasulullah SAW itu manusia yang paling sempurna. Khalqan, perawakannya, fisiknya, penciptaannya, fisiknya. Wa khuluqan, juga perangainya, akhlaknya. Subhanallah. Dari segi fisiknya dan kemudian akhlaknya, yang itu melekat dengan beliau, dengan keseharian beliau, dengan perilaku beliau, dengan sikap beliau. Rasulullah SAW paling sempurna. Dalam hal ini tidak ada yang bisa mengingkarinya. Sampai-sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan Rasulullah SAW itu, apabila ada seseorang yang untuk pertama kali berjumpa dengan beliau, berjumpa karena ingin ketemu. Kita tidak berbicara tentang orang yang bertemu dengan Rasulullah tapi pada dasarnya dia memang memusuhinya. Pasti yang keluar jelek. Namanya juga orang yang memusuhi. Tapi asal orang itu karena ingin ketemu, membuka diri untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ahabbah, dia pasti jatuh cinta kepada Rasulullah. Dalam satu kali pertemuan. Satu kali pertemuan. Waman khalatah. Apalagi bagi orang yang setiap hari bersama beliau. Rasulullah SAW itu enggak akan pernah membosankan. Setiap hari yang ketemu dengan Rasulullah, boro-boro bosan. Betul-betul dia akan menempatkan Rasulullah di relung hatinya yang paling dalam. Sebenarnya bahkan mereka yang memusuhi Rasulullah SAW pun tidak pernah mengejek Rasulullah SAW di sisi ini. Kita tahu musuh-musuh Rasulullah SAW itu setiap saat, setiap hari, bahkan setiap saat ingin menjatuhkan Rasulullah SAW. Ingin merendahkan Rasulullah SAW. Ingin menghina Rasulullah SAW. Karena mereka tidak suka dengan dakwahnya. Karena mereka ingin membuat orang lain menjauhinya. Maka merendahkan, menghina Rasulullah SAW itu menjadi kebiasaan mereka dan obsesi mereka. Tapi dengan cara apa? Bisakah mereka betul-betul menghina Rasulullah SAW dengan yang tampak, yang terlihat dari diri beliau? Tidak bisa. Mereka hanya bisa menuduhnya. Muhammad itu majnun. Gila. Itu kan tuduhan. Tuduhan. Gila. Siapapun yang kemudian melihat Rasulullah SAW. Sampai sebenarnya ketika ada yang menuduh Rasulullah SAW, menyebut Rasulullah SAW gila. Itu tokoh Quraisy yang lain mengatakan, kita kan tahu orang gila itu seperti apa. Kalau kita tuduh Muhammad itu sebagai orang gila, kita akan ditertawakan orang. Karena siapapun yang berjumpa dengan Muhammad, kemudian berdialog, berkomunikasi dengan Muhammad, kemudian kita bilang dia gila, orang itu akan menertawakan kita. Kamu aja kali yang gila, kan bisa gitu. Masa orang seperti ini disebut gila? Akan mental. Jadi ini tidak disepakati oleh mereka. Gila? Enggak juga. Oke, kalau gitu. Dukun deh, dukun. Kok dukun sih? Ya, kan biasanya dukun itu punya mantra. Nah, mereka ingin mengatakan bahwa Al-Quran yang begitu luar biasa itu, wah intinya mantra deh. Karena mereka di sisi mengakui bahwa Al-Quran itu tidak bisa ditiru. Makanya udah deh mantra.
Tapi kan kemudian mereka juga berkata, kita kan juga kerjaan suka ke dukun, kita tahu dukun kayak apa. Kalau kita kemudian menuduh Muhammad sebagai dukun, kita akan ditertawakan orang. Dukun kayak gini? Bukan. Yang disampaikannya adalah mantra? Bukan. Mental lagi. Terus dia mengatakan, oh kalau gitu penyihir. Muhammad adalah penyihir. Tukang sihir. Kata mereka, kita tahu tukang sihir. Dan gak mungkin orang percaya kalau Muhammad itu tukang sihir. Subhanallah. Ini tuduhan yang disampaikan oleh musuh-musuh Rasulullah SAW, terutama tokoh-tokoh Quraisy. Karena memang mereka membenci Rasulullah SAW. Dan kemudian mereka berkepentingan untuk menjauhkan Rasulullah SAW dari siapapun yang ingin mendekatinya. Tapi semua tuduhan itu dibantah oleh sesama mereka sendiri. Artinya nggak akan mengena. Orang nggak akan percaya kalau Muhammad itu dituduh dukun, dituduh majnun, gila, dan penyihir. Itu semua akan mental. Subhanallah. Sampai kemudian di antara mereka ada yang merendahkan Rasulullah SAW dengan tidak mau menyebut namanya. Nama beliau itu kan yang terkenal Muhammad atau Ahmad. Itu dua nama Rasulullah SAW loh ya. Rasulullah SAW sendiri mengatakan, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Namaku Muhammad dan namaku juga Ahmad. Dalam Al-Quran disebut dua nama ini. Ada surah namanya surah Muhammad. Wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Ada itu. Muhammadur Rasulullah. Ada itu Muhammad. Kata Ahmad, itu tercantum dalam kalimat Nabi Isa alaihissalam yang diungkapkan Al-Quran. Wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Dan aku menyampaikan kabar gembira atas kehadiran seorang Rasul setelahku, namanya Ahmad. Maka Rasul mengatakan, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Apa arti Muhammad? Apa arti Ahmad? Ini yang menarik. Muhammad, kata Ibn Al-Qayyim, rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Itu artinya menghimpun segala sifat yang terpuji sebanyak-banyaknya. Nama itu kan seharusnya, nama itu diberikan kepada seseorang. Nah, ketika manusia lahir, bayi, kan dikasih nama. Kasih nama itu kan, intinya nama itu doa. Yang kedua, nama itu kan harus mengandung sifat yang baik. Otomatis lah. Kenapa dikasih nama Selamat? Ya dia kata selamat, selamat. Kenapa dikasih nama Bejo? Bejo itu artinya untung. Itu kan bagus, sifat yang baik. Apalagi? Lebih kurang. Rasulullah SAW dengan nama Muhammad itu artinya apa? Muhammad itu menggabungkan, menghimpun seluruh atau segala sifat yang baik sebanyak-banyaknya. Subhanallah. Nama-nama Rasulullah SAW itu sebenarnya banyak sekali. Sampai-sampai kata Ibnu Qayyim, kalau dikumpulkan nama-nama Rasulullah SAW dan sebutan untuk Rasulullah SAW dan itu mengandung sifat yang baik, itu ada 200 nama untuk beliau. Subhanallah. Dan yang menarik bagi Rasulullah SAW itu, nama dan sifat yang baik itu memang mencerminkan atau itu adalah refleksi dari sosok beliau yang memang mengandung nama itu. Beda dengan kita. Namanya sih Sodik atau Siddiq, tapi suka bohong contohnya gitu. Susah gitu loh. Artinya namanya jujur artinya, tapi suka bohong. Tapi kalau Rasulullah nggak begitu. Setiap nama yang diberikan, yang disematkan kepada beliau, itu memang mencerminkan sosok beliau.
Begitulah padanya. Jadi Muhammad artinya menghimpun segala bentuk sifat atau segala bentuk kebaikan dan sifat-sifat yang baik sebanyak-banyaknya. Sementara Ahmad itu juga artinya terpuji. Dalam arti dengan sifat-sifat baik yang begitu banyak itu, Rasulullah SAW itu adalah yang terbaik di antara siapapun yang memiliki sifat yang baik itu. Ahmad itu artinya yang paling terpuji. Jadi kalau ada orang yang jujur dan memiliki sifat jujur, maka Rasulullah SAW adalah topnya, yang paling jujur di antara semua yang jujur. Kalau ada orang memiliki nama Al-Amin, yang artinya orang amanah, maka Rasulullah SAW adalah topnya yang memiliki sifat amanah, paling tinggi. Bayangkan, sifat terpujinya begitu banyak, dan beliau pada setiap sifat terpuji yang dimiliki itu, yang ada itu, beliau adalah yang tertinggi. Subhanallah. Makanya makna ini kan difahami oleh orang-orang Quraisy ketika memusuhi Rasulullah SAW. Makanya mereka tuh ketika menghina Rasulullah SAW dan terpaksa harus nyebut beliau, mereka menghindari menyebut nama beliau. Contohnya begini, Muhammad itu orang nggak benar. Kalau kita pakai orang Indonesia, bisa aja nerima Muhammad itu orang nggak benar. Tapi kalau orang Arab, susah. Muhammad nggak benar. Muhammad itu artinya, ketika menyebut nama Muhammad, itu artinya kita mengakui orang ini terpuji. Dan sangat-sangat terpuji karena memiliki banyak sekali sifat terpuji. Kemudian kita bilang, beri keterangan, tidak benar. Masa orang yang kita puji dengan pujian yang begitu tinggi kemudian kita anggap nggak benar? Kita beri keterangan nggak benar? Kan nggak pas. Makanya kalau mau menghina Rasulullah SAW dan menyebut namanya, mereka akan menghindari nama Muhammad. Subhanallah. Jadi kalau orang-orang Quraisy itu mau menghina Rasulullah gimana caranya? Jangan temui Muhammad. Dia orangnya gini. Gak bisa. Mereka mengatakan apa? Mudhammam. Jadi mereka ubah. Muhammad jadi mudhammam. Mudhammam itu kebalikan dari Muhammad. Jadi kalau Muhammad adalah orang terpuji karena menghimpun banyak sekali sifat yang terpuji, mudhammam adalah orang yang tercela karena menghimpun banyak sekali sifat tercela. Jadi mereka akan bilang begini, jangan dekat-dekat dengan si mudhammam ya. Itu kan cuman kata-kata atau pernyataan si mudhammam. Gitu. Subhanallah. Di antaranya Ummu Jamil, istri Abu Lahab itu. Ketika tiba-tiba pagi-pagi itu dia datang ke dekat Ka'bah, sekitar Ka'bah. Karena biasanya Rasulullah SAW memang beraktivitas di situ. Memang pagi itu Rasulullah SAW sedang duduk bersama Abu Bakar di dekat Ka'bah. Ya, dalam aktivitas beliau atau bagian dari aktivitas beliau untuk berdakwah. Tapi saat itu sedang duduk dengan Abu Bakar. Ummu Jamil datang. Dan dia bawa batu, sebongkah batu dengan amarahnya. Begitu dia mendekat, dia hanya melihat Abu Bakar, tidak melihat Rasulullah SAW. Allah membutakan penglihatan Ummu Jamil dari sosok Rasulullah SAW. Sehingga yang dilihat Abu Bakar. Kata Ummu Jamil, Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku dengar dia telah menghina aku. Menghina maksudnya gimana? Karena ada surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Sungguh binasa, celaka Abu Lahab itu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya, kekayaannya, anak-anaknya tidak akan berguna baginya. Tidak akan menyelamatkannya dari siksa Allah. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dijerumuskan ke dalam api neraka yang bergelora. Dan bukan hanya dia. Wamra'atuhu. Dan juga istrinya. Ummu Jamil itu. Hammalatal hatab. Dia akan membawa kayu bakar. Jauh untuk semakin membesarkan api itu. Fi jidha hablum min masad.
bukannya kalung indah berlian perhiasan, masad, tapi dari api. Mengerikan sekali. Dan bagi Ummu Jamil itu penghinaan. Makanya dia bilang, Abu Bakar, mana sahabatmu itu? Aku mendengar dia telah menghinaku serendah-rendahnya. Abu Bakar kan tahu Rasulullah di sampingnya. Tapi juga gak lihat rupanya ini. Kata Abu Bakar, ya gak tahu. Ya sebagaimana kau lihat. Gitu. Aku sendirian. Gitu. Kata Ummu Jamil, kalau ada, aku pukul dia dengan batu ini. Wah, gitu. Kemudian Ummu Jamil berteriak, mudhammaman abaina wa dinahu qalaina wa amrahu asaina, dan seterusnya. Mudhammam, si mudhammam itu kita tolak dakwahnya, ajakannya. Kita benci agamanya. Kita jauhi segala perintahnya. Wah, itu jelas-jelas mengungkapkan penentangan yang luar biasa. Jadi sejumlah tokoh Quraisy itu, dan dalam hal ini, dalam kasus ini, Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab itu, jelas-jelas menggunakan nama itu, mudhammam untuk menghina Rasulullah SAW. Begitu Ummu Jamil berlalu, Rasulullah berkata, Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, dia tidak melihatmu? Tidak, kata Rasulullah. Terus kata Rasulullah, Abu Bakar, lihat kaummu itu. Mereka tidak sanggup untuk bisa menghinaku. Mereka menyebut-nyebut mudhammam, padahal aku Muhammad. Kalau mau menghinaku, kenapa enggak menyebut Muhammad? Ya Rabbi ya Karim. Rasulullah SAW itu sampai tidak bisa dihina. Karena diprotek, karena dilindungi oleh Allah. Sampai dengan namanya. Orang-orang Quraisy itu orang-orang Arab yang fasih. Nggak mungkin mereka itu menghina orang dengan nama Muhammad, itu nggak kebayang. Pertama nama itu sendiri sudah melindungi. Masa mau menghina orang yang kemudian dia puji? Kan nggak masuk akal. Kau menghina orang yang kau puji. Itu satu. Kedua, apalagi kalau kemudian orang yang mendengar hinaan terhadap Rasulullah SAW itu berjumpa dengan Rasulullah SAW. Sudah namanya Muhammad, kemudian orangnya kayak gini. Kalian hina. Kalian yang miring tuh otakmu. Menghina orang seperti ini dan namanya Muhammad. Allah Ustaz. Rasulullah SAW itu sampai dijaga oleh Allah dengan namanya. Muhammad. Itu bukan satu kebetulan. Tidak ada yang bisa menghina Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah itu santai dihina-hina orang itu. Kenapa? Karena mental semuanya. Nggak ngaruh. Mau di sisi apa? Sampai nyebut namanya aja nggak sanggup. Menghina Muhammad. Mereka mengatakan mudhammam. Mereka menyebut mudhammam. Padahal aku Muhammad. Kata Rasulullah. Ya Rabbi ya Karim. Ini musuhnya. Musuhnya saja nggak sanggup. Apalagi orang-orang yang dekat dengan Rasulullah SAW itu mau sisi apanya yang tidak menarik dari beliau. Anas bin Malik, seorang sahabat yang menjadi pelayan Rasulullah SAW sekitar 10 tahun. 10 tahun. Bayangkan. Begitu Rasulullah SAW tiba di Madinah, Anas bin Malik itu dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, ini Anas anakku, 10 tahun usianya. Ya Rasulullah, izinkan dia selalu berada dekat denganmu. Suruh dia apapun yang engkau inginkan, yang sekiranya dia bisa kerjakan, biar dia menjadi pelayanmu. Dari sejak hari itu sampai Rasulullah SAW wafat, Anas itu menjadi pelayan Rasulullah SAW. Tidak terhina menjadi pelayan Rasulullah. Siapa yang tidak ingin? Semuanya bahkan justru ingin menjadi pelayan Rasulullah SAW. Anas itu saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Di antara sahabat yang memberi keterangan yang membuat kita tahu Rasulullah SAW itu ubannya berapa jumlahnya. Itu Anas. Nah, ini perlu diketahui oleh semuanya.
Rasulullah SAW itu meninggal dalam usia 63 tahun. Beliau ketika meninggal rambutnya putih atau hitam? Penuh beruban atau masih menghitam? Ayo, jangan-jangan nggak tahu. Jangan-jangan nggak tahu. Ini perlu kita ketahui nih. Setidaknya ini menjadi modal untuk membuktikan kalau ada orang yang mengaku, contohnya, aku mimpi bertemu Rasulullah SAW. Nah, sekarang nggak mudah aku mimpi bertemu dengan Rasul. Bagaimana tahu bahwa yang ada dalam mimpinya Rasulullah SAW itu? Kalau tidak tahu tanda-tanda fisiknya. Ya iyalah. Nggak bisa dengan menduga-duga. Kok kamu tahu bahwa itu Rasulullah SAW dalam mimpimu? Iya, rambutnya aja putih bercahaya. Lah. Kalau ada orang yang mimpi dan mengaku mimpi bertemu Rasulullah SAW dan rambut Rasulullah SAW putih, beruban putih, banyak ubannya. Salah itu. Rasulullah SAW itu sampai wafatnya, ubannya itu paling banyak hanya 20 helai. 20 helai uban Rasulullah SAW itu. Makanya dihitung. Karena sedikit. Ada di bagian sini, gitu ya. Kanan kiri, dekat telinga. Itu ada bagian depan sedikit, ada bagian belakang sedikit. Itu kalau dihitung, itu cuma 20. Ada kesaksian 2 sahabat setidaknya yang saya tahu adalah Anas bin Malik tadi dan Abdullah bin Umar. Karena mereka ini remaja ketika Rasulullah SAW di Madinah itu masih remaja. Makanya karena remaja itu bisa deket-deketan dengan Rasulullah dan tidak canggung untuk deketan. Loh kok gitu? Emang sahabat yang senior gimana? Harus pada tahu. Para sahabat senior itu tidak ada yang berani menatap lekat-lekat Rasulullah SAW lama-lama. Tidak ada yang berani. Rasulullah itu begitu berwibawa bagi mereka. Amr bin As ini sebagai contoh. Ini sahabat yang memang terlambat masuk Islam. Baru masuk Islam di awal tahun 8 Hijriah. Tapi Amr bin As itu tokoh besar. Sebelumnya di Mekah itu tokoh besar. Dan sempat memusuhi Rasulullah SAW. Tapi dia tokoh besar. Artinya bukan orang sembarangan. Begitu dia masuk Islam. Kata dia, aku menatap Rasulullah SAW. Waktu masuk Islam itu untuk memastikan bahwa Rasulullah SAW menerima aku. Intinya untuk itu. Menerima keislamannya. Tapi kata Amr bin As, sejak itu aku tidak berani untuk menengadahkan kepala. Menatap lekat-lekat Rasulullah SAW dalam waktu lama. Enggak berani. Para sahabat itu enggak berani begini lama-lama kepada Rasulullah. Enggak, akan tertunduk. Rasulullah SAW sangat-sangat berwibawa. Tapi sahabat yang kecil-kecil ini, kan namanya juga kecil, lebih lepas. Anas bin Malik itu ngitung. Uban Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar itu ngitung. Usianya sekitar 15-an tahunan, 16 tahun. Ngitung uban Rasulullah SAW. Maka hasilnya sama. Uban Rasulullah SAW sampai beliau wafat itu tidak lebih dari 20 helai yang mereka hitung. Ya kalaupun lebih-lebih sedikit, ya kurang lebih lah. Seberapa berpengaruh sih terhadap warna rambut Rasulullah? Enggak lah, enggak akan banyak. Jadi rambut Rasulullah itu hitam. Hanya ada uban. Ya sekitar 20 helai itu. Rabbi ya Karim. Anas bin Malik ini, kata Anas, 10 tahun aku menjadi pelayan Rasulullah SAW. Banyak sekali Rasulullah menyuruh aku melakukan ini dan itu. Dan tidak selalu yang aku lakukan hasilnya ya baik. Ya wajar lah. Apalagi anak-anak. Tapi kata Anas, Rasulullah SAW selama 10 tahun tidak pernah memarahiku. Sebagai pelayannya. Tidak pernah memarahiku. Beliau tidak pernah menyoal, menyesalkan.
Kenapa engkau melakukannya begini? Kenapa begitu? Rasulullah SAW tidak pernah memukuliku. Rasulullah SAW tidak pernah memarahiku. Tidak pernah. 10 tahun. Bayangkan. Bagaimana orang seperti ini tidak dekat di hati para sahabatnya. Perlakuannya, perhatiannya begitu tinggi. Rasulullah SAW itu sehabis sholat, apalagi sholat subuh. Itu kan diantaranya beliau akan menghadap ke arah makmum para sahabatnya. Dan perhatian beliau itu akan menyapu seluruh para sahabatnya itu. Sehingga beliau akan tahu siapa yang tidak hadir. Kenapa si fulan tidak ada? Kenapa tidak sholat bersama kita? Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia sehat atau sakit? Rasulullah SAW akan mengabsen para sahabatnya. Sampai suatu ketika beliau merasa kehilangan sahabat dekatnya dari Ansar, Sa'ad bin Mu'adz. Kata Rasulullah, kemana Sa'ad bin Mu'adz? Sakit ya Rasulullah. Bagaimana kondisinya? Sakitnya parah ya Rasulullah. Rasulullah itu SAW begitu mendengar sahabatnya sakit. Beliau langsung bergegas keluar masjid untuk menengok sahabat yang sakit itu. Dengan perasaan yang bergemuruh, yang bisa diketahui dari cara beliau melangkah menuju rumah sahabatnya Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Ubadah. Ibnu Mas'ud menceritakan, aku berjalan di belakang Rasulullah SAW, mengimbangi langkah Rasulullah SAW itu, menyeret-nyeret langkah kakiku. Saking cepatnya Rasulullah SAW. Begitu tiba di rumah Sa'ad, Rasulullah SAW melihat Sa'ad sedang pingsan. Maka Rasul bertanya kepada keluarganya, Sa'ad sudah meninggal? Kata keluarganya, enggak ya Rasulullah, dia pingsan. Rasulullah tuh melihat sahabatnya sakit, berat apalagi, itu mendekat dan kemudian menangis. Rasulullah tuh enggak berpura-pura menahan perasaan. Rasulullah SAW itu orangnya transparan, apa adanya. Beliau akan meluapkan perasaannya. Ketika melihat sahabatnya sakit, Rasulullah itu merasakan bahwa seakan-akan beliaulah yang sakit. Beliau menangis. Menangis. Dan karena tangisannya itu, semua orang yang ada di sana, di rumahnya itu, baik itu sahabat yang berkunjung bersama beliau, menjenguk, ataupun keluarga Sa'ad, semuanya menangis. Menangis. Sa'ad masih pingsan. Sampai kemudian Rasulullah keluar. Begitu saat siuman, dia melihat ke orang-orang pada menangis. Kenapa? Ada apa? Kenapa kalian begini? Kata mereka, Sa'ad, andai saja engkau sadar tadi, tersadar tadi. Ada apa? Rasulullah menjengukmu. Terus Rasulullah menangis melihatmu. Ya Rabbi. Bagaimana perasaan seorang sahabat yang keadaannya ditangisi oleh orang yang paling dicintainya, yang paling dihormatinya. Bayangkan bagaimana perasaan seorang, bagaimana perasaan kita kalau kita sedang sakit kemudian kita ditangisi oleh Rasulullah SAW. Siapa yang bisa melukiskan perasaan ini? Itulah kunci rahasia mengapa Rasulullah SAW dirasa begitu dekat oleh semua orang. Dan ini kelebihan Rasulullah SAW yang lain. Di sekitar Rasulullah SAW itu ada ribuan sahabat. Di sekitar Rasulullah itu ada ribuan sahabat. Yang menarik adalah ketika sahabat-sahabat ini menceritakan pengalamannya bersama Rasulullah, dia akan menunjukkan, mengesankan bahwa dia itu sangat-sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW.
Dia mengesankan bahwa dirinya diperlakukan begitu istimewa oleh Rasulullah SAW. Jangankan sahabat yang sangat dekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sahabat yang belakangan masuk Islam saja, itu merasa begitu diistimewakan Rasulullah. Ya Rabb, kita punya banyak teman kan, tapi apakah bisa setiap teman kita merasa bahwa dia itu istimewa bagi kita, diistimewakan oleh kita? Itu sulit. Itu artinya Rasulullah SAW itu bisa menunjukkan perlakuan khusus kepada setiap sahabatnya. Abu Hurairah itu masuk Islam tahun 7, hanya 4 tahun bersama Rasulullah SAW itu. Tapi kalau teringat masa-masa tertentu dengan Rasulullah SAW. Dan kemudian Abu Hurairah menceritakan, menyampaikannya dalam bentuk hadis. Haddatsani Khalili. Kalau Abu Hurairah sudah mengatakan, kekasihku menyampaikan kepadaku ketika mengajari murid-muridnya, tabi'in, mengajari hadis bahwa Rasulullah SAW menyampaikan ini dan itu. Ketika sampai mengatakan, haddatsani Khalil, kekasihku yaitu Rasulullah menyampaikan padaku. Abu Hurairah itu akan nangis. Nangis. Padahal hanya 4 tahun bersama Rasulullah SAW. Ada yang lebih belakangan lagi, Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Dia masuk Islam sekitar tahun 9. Hanya 2 tahun bersama Rasulullah SAW. Jarir bin Abdullah ini ceritanya hidup lama. Sampai Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, sampai Mas Ali. Dan dia punya hubungan yang sangat dekat dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, ada orang yang tampaknya iri kepada Jarir bin Abdullah. Karena kedekatannya dengan Ali bin Abi Thalib yang saat itu khalifah. Maka karena irinya itu dia melakukan tindakan-tindakan ya intinya ingin menjatuhkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali di mata Ali bin Abi Thalib. Jarir membiarkan sekali, 2 kali, 3 kali sampai di titik tertentu. Jarir memanggilnya, kemarilah. Apa alasanmu membenci aku? Kau tidak punya alasan untuk membenci aku. Gak bisa engkau membenci aku. Gak bisa. Kenapa? Ya bagaimana engkau bisa membenci aku? Aku hidup bersama Rasulullah. Nah, kata Jarir, aku hidup bersama Rasulullah SAW. Tahukah kamu? Setiap hari, setiap kali aku ketemu dengan Rasulullah SAW, setiap kali aku ketemu dengan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW pasti tersenyum padaku. Pasti tersenyum padaku. Bayangkan Rasulullah SAW setiap kali bertemu denganku, beliau tersenyum padaku. Lah kamu, apa alasanmu membenci aku? Kalau Rasulullah SAW saja setiap hari, setiap berjumpa denganku, pasti tersenyum padaku. Ya Allah, senyuman Rasulullah SAW itu dirasa oleh para sahabat seperti apa? Itulah Rasulullah SAW. Senyumannya aja berarti begitu luar biasa bagi seseorang. Rasulullah SAW. Apalagi sahabat-sahabat tertentu yang lama bersama Rasulullah, apalagi betul-betul menunjukkan kerinduan kepada Rasulullah. Seperti Salman Al-Farisi. Tentu tidak ada yang tidak tahu ya, semuanya tahu nama ini, Salman Al-Farisi. Sampai tidak diketahui nama ayahnya, Salman bin. Dan kata Salman gak peduli, gak perlu ayah, kenapa? Emangnya kenapa maksudnya kalau kalian bangga dengan keturunan siapa-siapa, abil islamu la abali siwahu idza iftakhara bi qaisin aw tamimi. Kalau masalahnya bangga-banggaan dan kalian membanggakan bahwa kalian keturunan Qais atau Tamim, aku adalah keturunan Islam. La abali siwahu. Aku tidak punya ayah ataupun moyang selain Islam. Itu yang paling kubanggakan. Kalau masalahnya bangga-banggaan. Salman itu
dari Persia, agamanya Majusi. Bagaimana menjadi masuk Islam? Karena kerinduannya kepada Rasulullah. Salman itu dididik sebagai seorang penganut agama yang taat Majusi. Bahkan sampai menjadi katakanlah pendetanya, dalam arti ya calon pendeta lah. Dalam agama Majusi itu salah satu simbol yang harus dipertahankan tuh api yang tidak boleh mati, tidak boleh padam. Karena itu dijaga. Penjaga api itu adalah api suci itu, wah itu udah orang kelas tinggi. Salman akhirnya dalam satu kesempatan dia meninggalkan agama Majusi karena tertarik dengan agama Nasrani. Dari Persia, Asfahan, Salman Al-Farisi itu kemudian ke Syam, ke sekitar Suriah. Dari situ dia berguru pada seorang pendeta, pendetanya tua. Meninggal tidak lama kemudian. Kata Salman, aku belum puas belajar. Aku ingin tetap dibimbing oleh orang baik. Siapa yang kau rekomendasikan untuk membimbing aku? Kata si pendeta tua ini, sudah susah Salman anakku. Nyari yang benar, artinya Nasrani yang benar itu udah susah. Tapi kalaupun ada, cari di sana. Di Mosul. Wah, di kota Mosul. Jauh itu ke kota Mosul. Ratusan kilometer. Datang Salman berguru di situ. Sudah tua juga rupanya. Meninggal. Kata Salman, aku belum puas. Aku ingin tetap belajar dan dibimbing. Kepada siapa engkau rekomendasikan? Waduh, susah nak sekarang. Cari sana di Nasibin. Ke Nasibin. Di Asia kecil itu. Bagian Turki sekarang. Sudah tua juga meninggal. Waduh, aku masih ingin haus dengan kebenaran. Aku ingin belajar. Kepada siapa engkau rekomendasikan? Lah ke sana jauh. Ke Amuria. Ke Amuria dekat ke Ankara sana. Sudah mendekati ke Istanbul. Waduh, bayangkan itu perjalanan panjang ribuan kilometer. Juga tua. Tidak lama kemudian meninggal. Kata Salman, aku ingin berguru kepada siapa lagi? Tunjukkan. Kata gurunya apa? Nah, sudah tidak ada lagi orang yang bisa diharapkan membimbingmu. Tapi berbahagialah engkau hidup di masa kemunculan seorang nabi. Dia akan muncul dan hijrah ke satu tempat yang ditunjukkannya tempat ciri-cirinya adalah Madinah. Maka Salman kemudian menunggu ada rombongan dagang yang sampai ke Amuria. Dan kemudian dari situ dia ikut rombongan dagang ini untuk sampai ke Madinah. Salman itu sampai menjual segala yang dimilikinya untuk kemudian jadi ongkos perjalanan. Sampai di Wadi Qura sebelum Madinah, Salman dikhianati. Salman dijual jadi budak. Budaknya Yahudi. Waduh. Tidak lama kemudian keluarga Yahudi ini datang dari Madinah. Membeli Salman. Salman tetap menjadi budak, tapi bahagianya Salman sekarang aku di Madinah. Menjadi budak seorang Yahudi Bani Qainuqa. Begitu kabar Rasulullah SAW tiba, tidak lama kemudian Salman itu sedang berada di atas pohon kurma. Tuannya si Yahudi ada di bawah. Ada keluarga si tuannya itu yang datang. Sudah datang. Tokoh mereka yang mengaku sebagai nabi. Begitu mendengar kata-kata itu kata Salman, aku sampai bergetar hebat dan nyaris atau hampir jatuh ke bawah. Begitu mendengar bahwa nabi sudah tiba. Ya Rabbi. Salman sorenya kemudian menjumpai Rasulullah. Tentu dengan perasaan berkecamuk, tapi Salman tidak mau begitu saja. Dia harus membuktikan dulu sesuai dengan tanda-tanda yang dipelajarinya dalam agama Nasrani. Kata Salman, aku membawa sedekah. Dan aku merasa engkaulah orang yang tepat untuk bersama sahabatmu itu yang mendapatkannya. Karena kalian pendatang dan serba kekurangan. Rasulullah terima. Rasul kemudian berkata kepada sahabatnya, ini ada rezeki. Nih, ambillah. Rasul membagikannya tanpa menyisakannya satupun. Dan sahabatnya makan. Kata Salman dalam hati, satu. Hadhihi wahidah. Karena dalam tanda-tanda yang dipelajari Salman dalam agama Nasrani, Rasul itu di antara cirinya, dia tidak menerima sedekah. Salman kemudian berikutnya datang lagi. Aku membawa lagi masih ada. Tapi yang kali ini, yang kubawa kali ini bukan sedekah. Tapi ini hadiah.
Dan aku rasa engkaulah dan sahabatmu yang berhak menerimanya. Maka kemudian Rasulullah kemudian membagikan lagi kepada para sahabatnya. Tapi kemudian beliau menyisakan dan beliau makan. Salman dalam hati berkata, ini dua. Karena tanda kerasulan itu diantaranya, dia menolak sedekah tapi menerima hadiah. Tinggal satu lagi bagi Salman. Dengan rindu yang bergejolak itu, Salman tuh rela menjadi budak, menempuh perjalanan ribuan kilometer itu untuk berjumpa dengan beliau. Yang ketiga, Salman Al-Farisi menjumpai Nabi SAW setelah pindah ke tengah kota Madinah. Rasulullah SAW berada di Baqi sedang menguburkan seorang sahabatnya yang meninggal. Kata Salman, aku menghampiri Rasulullah. Aku datang dari arah depan beliau, tapi kemudian aku berputar ke belakang. Artinya aku menunjukkan kepada Rasulullah, aku datang. Dan sengaja kemudian aku berputar ke belakang. Dan Rasulullah SAW paham apa yang diinginkan oleh seorang Salman. Rasulullah tanpa diminta langsung membuka kain beliau di bagian atas itu. Sehingga tampaklah punggung beliau itu. Dan tampaklah tanda kenabian. Tanda kenabian. Jadi di kulit punggung Rasulullah SAW itu ada yang bulatan kecil seperti telur burung dara. Yang itu berbeda dengan kulit beliau yang lain. Dan itulah tanda kenabian. Begitu dibuka dan begitu tampak dan persis bentuknya seperti yang diketahui Salman dari pelajarannya dari guru-gurunya. Salman langsung mendekap Rasulullah SAW kuat-kuat dari belakang. Melampiaskan kerinduannya. Dan Rasulullah membiarkan. Rasulullah membiarkan Salman. Kemudian Rasulullah berkata, engkau siapa? Aku Salman. Menceritakan riwayat hidupnya. Sebatang kara di Madinah bahkan menjadi budak. Kata Rasulullah, oke lah, engkau tidak punya siapa-siapa. Tapi aku katakan sekarang, Salmanu minna. Salman tidak lagi sebatang kara. Salman adalah bagian dari kami. Ahlul Bait. Salman kuakui sebagai keluargaku. Subhanallah. Inilah Rasulullah SAW. Kalau kita tahu tentang pribadi beliau, sulit untuk tidak jatuh cinta kepada beliau. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersimpuh di hadapan beliau. Tentu saja sungguh berbahagia para sahabat yang beriman kepada beliau di masa beliau. Tapi dia sungguh berbahagia kita semua sebagai umatnya. Yang tentu saja dengan rasa cinta dan istiqomah kita berusaha untuk memantaskan diri untuk dapat diakui sebagai umat beliau. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight dan pelajaran kepada semua untuk semakin bisa lebih dekat kepada Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustadz Asep Sobari atas materi yang sangat berharga. Tentang Rasulullah, di mana kita mendengarkannya sangat bergetar hati kita. Insight ini sangat memberikan semangat kita untuk selalu dekat kepada Rasulullah. Oke. Baik, Ibu-ibu, Masya Allah, tabarakallah ya Bu. Baik, mungkin ada masalah jaringan. Masya Allah ya Bu, adakah yang tidak meneteskan air mata hari ini? Kalau ada saya yakin, nangisnya pasti di batin.
betapa insya Allah yang hadir pada siang hari ini, baik yang online maupun yang offline, insya Allah ini bagian dari bukti kita bahwa kita sedang berusaha memantaskan diri untuk layak mendapatkan syafaat beliau Nabiullah Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Setelah kita mendengarkan materi tadi, kita sudah menerima pertanyaan ya dari peserta online dan juga peserta offline. Terlebih dahulu kami berikan kepada reporter yang ada di lokasi untuk memberikan kesempatan kepada peserta online memberikan pertanyaannya kepada Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu Mala, Masya Allah, Tabarakallah. Betapa saya melihat sendiri di lokasi nobar ini, nonton bareng, air mata berlinang, nggak banjir aja Mbak Mala di sini, Masya Allah. Baik, Ustadz, di sini perlu saya informasikan, Alhamdulillah telah hadir lebih dari 85 jamaah yang terhimpun dari pengajian keluarga surga dan juga dihadiri dari majelis ta'lim yang lain. Salah satunya adalah Majelis Ta'lim Nurul Falah, pimpinan dari Ustazah Atikoh, dan pengajian keluarga surga yang dipimpin oleh Ustazah Eka. Baik, untuk siang hari ini yang offline ada kesempatan 1 kali pertanyaan. Dipersilahkan. Ada yang tunjuk tangan? Oh siap, Masya Allah, silahkan. Tafadhol Ibu. Baik Bu Mala, Alhamdulillah akan hadir bersama saya 1 penanya. Baik, on kamera ya Bu. Silahkan disebutkan nama dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumiati dari Bintara 4. Pertanyaan saya simpel saja. Kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu usianya kurang lebih 63 tahun. Cuma jadi pertanyaan saya, berapa kalikah Nabi Muhammad itu sakit selama masa hidupnya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Mala, 1 pertanyaan sudah saya persilahkan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Mala. Iya. Bagaimana Ustadz? Apakah langsung menjawab? Langsung aja kan, pendek aja ini. Iya. Ya, sakit itu kan ada sakit berat, ada sakit ringan, gitu ya. Kalau sakit berat yang diketahui Rasulullah hanya sekali, yaitu sebelum meninggal. Kita bisa tahu berat dari beberapa riwayat. Pertama, karena sebelum meninggal itu Rasulullah SAW sakitnya 10 hari ya. Jadi bukan sebentar. Rasulullah SAW sakitnya 10 hari. Dari mulai sakit sampai meninggal. Gitu ya. Yang kedua, karena ketika Ibnu Mas'ud menjenguk, kata Ibnu Mas'ud, aku sampai kaget karena memegang tubuh Rasulullah SAW itu begitu panas, demamnya tinggi sekali. Sampai-sampai kemudian ya Rasulullah paham gitu bahwa sahabatnya ini kaget. Kata Rasulullah, ya memang begitulah aku dan para nabi. Itu kalau sakit ya sakitnya 2 kali lipat dari orang biasa. Ya berarti kan berat sakitnya gitu ya. Nah, itu yang sakit berat. Tapi kalau sakit ringan itu ada yang dalam hal ini bisa kita pahami dari pernyataan Bunda Aisyah bahwa Bunda Aisyah biasa untuk membacakan semacam ruqyah gitu ya ketika Rasulullah SAW sakit gitu ya. Tapi itu sakit ringan yang biasa aja gitu. Sekali lagi kalau sakit berat hanya sekali, itu yang kita ketahui gitu. Sebelum meninggalnya yang berlangsung selama 10 hari. Wallahu ta'ala alam. Baik. Sudah dijawab oleh Ustadz ya, semoga yang menanya tadi sudah terpenuhi jawabannya. Sebelum ke pertanyaan kedua dan ketiga, kami mengingatkan kembali untuk para peserta yang online untuk mengisi absensi yang sudah di-share di link. Baik, Ustadz, kita ke pertanyaan kedua. Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Bagaimana sikap ketika kepada segolongan orang yang tidak setuju dengan peringatan kelahiran Rasulullah SAW? Walaupun kita jelaskan bahwa kita memperingati karena kita mencintai beliau, ya. Dan dengan momen kelahiran
Rasulullah, maka mengorbankan semangat kita untuk terus meneladani beliau. Tapi tetap saja ada dalih yang menyatakan tidak dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Silakan Ustaz. Ya, saya memulai dari yang kita sepakati. Insya Allah semua umat Islam, semua orang beriman sepakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Insya Allah semuanya sepakat untuk mencintai Rasulullah SAW. Nah, tinggal masalahnya cara mengekspresikan cinta itu yang bisa berbeda-beda, kan gitu. Nah, masalah dengan peringatan Maulid Nabi SAW ini kan digunakan sebagai cara mengekspresikan rasa cinta itu oleh banyak orang, termasuk dalam hal ini kajian kita hari ini. Selama cara mengekspresikan cinta kita kepada Rasul dengan acara seperti ini, dalam arti ya dalam batas acara yang wajar, tidak yang aneh-aneh dan lain sebagainya, ya itu adalah bagian dari cara ekspresi. Nah, ketika kemudian ada yang tidak setuju dengan cara ini, pertama, kalau bagi saya, kita harus husnuzon bahwa mereka pun cinta kepada Rasulullah SAW. Cuma dengan cara yang berbeda mengekspresikannya. Ya sudah, biarlah gitu ya. Jangan terlalu juga diambil hati. Toh juga, itu insya Allah tidak akan mempengaruhi kita. Nah, yang tidak boleh itu justru gara-gara itu, kemudian kita jadi berantem. Karena kalau udah berantem sesama kaum muslimin, pasti tidak disukai Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ingin melihat umatnya rukun dan akur. Nah, gimana kita sedang berupaya untuk mencintai Rasulullah SAW, tapi kemudian berantem, yang dalam hal ini sebenarnya berantem yang tidak perlu. Karena hanya beda cara ekspresi, gitu aja, gitu ya. Jadi sudahlah, jangan diperpanjang. Ya sudah, biarin aja, gitu. Yang tidak setuju, gitu. Gitu aja. Oke. Selanjutnya ke pertanyaan kedua atau kedua online ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ada dua pertanyaan. Apakah ada golongan dari manusia yang tidak dapat bertemu dengan Rasulullah kelak? Yang kedua, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah Nabi Muhammad SAW untuk dapat diaplikasikan dalam rangka kami memberikan pelayanan di klinik kami? Sepertinya ini pertanyaan dari klinik Trimedika. Terima kasih. Yang jelas siapapun yang layak masuk surga Allah akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW sebelum semua ahli surga akan masuk ke surganya masing-masing, akan menunggu umatnya yang akan masuk surga di tepi telaga beliau. Dan itu beliau sampaikan dalam pidato terakhir beliau sebelum beliau meninggal. Inni lakum farat wa inna mau'idakumul haud. Kata Rasulullah SAW, aku akan mendahului kalian. Ini di pidato terakhir sebelum Rasulullah SAW meninggal. Beberapa hari sebelum Rasul meninggal. Sallallahu alaihi wasallam. Inni lakum farat. Aku akan lebih mendahului kalian. Artinya aku akan meninggalkan kalian. Tapi kata Rasulullah, kita akan berjumpa lagi. Yang jelas Rasulullah SAW akan menanti umatnya di tepi telaga. Di tepi telaga. Sebelum semua ahli surga, gitu ya, dan terutama dalam hal ini umatnya, masuk ke surganya masing-masing. Kan surganya kan beda-beda kan. Surga itu ada 100 tingkat. Dalam hadis sahih, surga itu 100 tingkat. Tentu tidak semuanya bersama Rasulullah SAW. Gitu ya. Makanya Rasulullah SAW akan menanti. Makanya seorang sahabat waktu itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal kami saat itu? Di tengah banyaknya manusia dari sejak zaman Nabi Adam, umat Nabi Adam, sampai yang terakhir. Kata Rasulullah, aku akan tahu kok. Aku akan kenali kalian. Rasulullah itu akan kenal kok dengan umatnya nanti. Karena akan ada tanda yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW, yang dengan tanda itulah Rasulullah akan mengenal kita sebagai umatnya. Yaitu ada tanda khusus di bekas wudhu kita itu. Gitu ya.
Di situ akan ada tanda. Dan Rasul dengan itu akan mengenal kita. Itu umatku, ditunggu. Maka yang tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW itu mereka yang jelas tidak akan menjadi ahli surga. Gitu loh. Itu intinya. Maka siapapun yang insya Allah akan menjadi ahli surga, di antara kita semua, insya Allah semuanya ahli surga, amin. Itu akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan bahkan ditunggu oleh Rasulullah SAW. Begitu dekatnya Rasulullah dengan kita. Beliau tuh nunggu kita loh. Nunggu umatnya. Padahal kan sebenarnya, ya Allah, Rasulullah itu kan sudah berkorban segalanya ya. Sudahlah, ngapain juga masih nunggu kita sih? Kan asal ke surga juga sudah selesai urusan. Artinya biarlah Rasulullah masuk ke surga dulu untuk mendapatkan balasan dari Allah. Tapi Rasulullah enggak, ingin ketemu dulu dengan umatnya. Termasuk kita loh yang dirindukan beliau. Kadang-kadang masalahnya kitanya enggak merasa dirindukan gitu. Dan kemudian tidak memupuk kerinduan itu kepada Rasulullah SAW. Gitu ya. Baik, kalau secara spesifik terkait dengan masalah, mungkin bukan masalah kliniknya ya, tapi pelayanannya kali ya. Ya, salah satu sifat yang menonjol dari Rasulullah SAW itu adalah kasih sayang. Rasulullah SAW itu kasih sayang tidak berbatas. Dasar hubungan beliau dengan siapapun itu kasih sayang. Kepada siapapun sebenarnya. Jangankan kepada umatnya. Yang durhaka kepadanya, yang kafir saja, yang bahkan menyakiti beliau, itu masih beliau sayang loh. Kok bisa begitu? Saya yakin pernah mendengar cerita kan. Bahwa Rasulullah SAW itu pernah diusir dari Taif. Sampai berdarah-darah karena dilempari. Kemudian Rasulullah mengadu kepada Allah. Itu Allah sampai mengutus malaikat Jibril dengan malaikat gunung. Malaikat gunung. Malaikat gunung itu berkata begini kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Hanya aku diperintahkan oleh Allah nih. Untuk menunggu perintahmu. Mau diapain tuh orang-orang yang durhaka padamu itu. Orang-orang Mekah yang menyakitimu. Mau diapain? Kata malaikat gunung. Kalau engkau mau, aku akan balikan 2 gunung itu ke atas mereka. Wah, habisi. Biar nggak menyakitimu lagi. Coba sampai gitunya. Tapi kata Rasul apa? Jangan. Bayangkan orang yang menyakitinya. Jangan. Aku akan tetap sabar mendakwahi mereka. Kalau mereka tidak mau beriman, maka aku masih yakin, masih sabar. Dan yakin. Anak-anak mereka, keturunan mereka akan beriman. Artinya biarlah orang tuanya tidak beriman. Tapi anak-anaknya akan beriman. Kalau dimusnahkan, berarti sudah selesai habis. Bayangkan, yang memusuhinya aja oleh Rasulullah SAW masih diberi kesempatan. Apalagi kita yang menjadi umatnya. Nah itu, dalam pelayanan itu, Rasulullah SAW itu melayani umatnya. Bayangkan, Rasulullah SAW itu dalam kondisi sulit. Ketika terjadi kelaparan, maka beliau akan menjadi yang paling lapar. Dan ketika kelaparan itu teratasi, maka Rasulullah SAW akan menjadi orang terakhir yang kenyang. Saqil qaumi akhiruhum. Orang yang melayani kepentingan orang banyak. Itu yang terakhir mendapatkan jatahnya. Ini sifat-sifat dasar Rasulullah SAW. Yang harus diketahui oleh setiap orang yang berada pada posisi melayani kepentingan banyak orang. Allah Ta'ala alam. Terima kasih kepada Ustadz Asep Subari. Yang kami terima sampai saat ini pertanyaannya sebenarnya sudah banyak nih Ustadz, tapi waktunya yang harus harus kita perhatikan juga ya. Untuk penanya pertama yang dengan offline tadi adalah Ibu Sumiati. Dan lewat online, yaitu Ibu Yesi dan Ibu Eti Milawati, nanti akan dihubungi oleh panitia untuk kami berikan door prize-nya. Terima kasih atas partisipasi Ibu-Ibu sekalian. Baik Ustadz, kita tutup kajian ini. Kami minta kepada Ustadz Asep untuk membacakan doa penutup. Baiklah, kita awali dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب من يحبك ومن يحبه. اللهم ارزقنا حب نبيك وحب من يحبه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ustadz Asep Sobari LC yang telah memberikan ilmunya sehingga bermanfaat bagi kita semua ya. Saya selaku MC ingin juga menyampaikan materi atau kajian yang akan datang dari Salimah, di mana ada Maulid Nabi Salimah Kota Bekasi pada hari Selasa tanggal 25 Oktober tahun 2022 jam 7.30 sampai jam 11 di Masjid Al-Azhar, Jakarta Permai. Untuk pemenang door prize tadi, silakan untuk menghubungi Ibu Nuke ya di nomor 0818 0830 3035. Baik, kami sampaikan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada para jemaah, Bapak dan Ibu, majelis online dan offline semua pada acara pengajian siang hari ini, dan saya selaku MC dan panitia yang bertugas memohon maaf atas kesalahan baik dari kata-kata maupun perbuatan kami. Oh ya, sebelumnya kita menutup, kita akan dokumentasi ya bagi para peserta. Bu Mala, saya izin menyapa kembali. Baik, sebelum menyebarkan acara offline-nya juga masih ada Bu Mala. Oh baik. Baik, nah untuk acara offline, Bu Mala, alhamdulillah kita dari Salimah menyelenggarakan bazar juga. Jadi kalau yang offline, baik, ada informasi kembali. Untuk kajian di bulan berikutnya, insya Allah akan kita agendakan di tanggal 5 November. Di tanggal 5 November, mudah-mudahan kita bisa mengundang narasumber lain yang insya Allah lebih menambah lagi keilmuan kita. Oh, Masya Allah, kabar baiknya dengan Ustadz Asep lagi, Masya Allah, tabarakallah. Baik, nantikan lagi kehadiran kita, offline-nya juga ada, Insya Allah, baik online-nya. Tanggal 5 November ya Bu, dibawa jamaahnya lebih baik lagi, bersama Ustadz Asep Sobari. Ya. Untuk bulan depan, Insya Allah, karena beritanya pada siang hari ini, ternyata yang online pun banyak yang belum bisa masuk. Bu Mala, jadi kita ya Bu, berarti bulan depan insya Allah kita buka online-nya lebih banyak, offline-nya pun lebih banyak. Siap Bu Mala? Ya, baik. Offline yang hadir sudah 85 peserta ya. Sementara yang untuk online sudah 100, itu sekitar 185 in total. Mudah-mudahan untuk kajian bulan depan dilebihkan ya dari 100, mungkin ke angka 200 insya Allah. Jadi insya Allah, amin. Baik. Amin. Baik. Terima kasih Bu Mala. Terima kasih. Salam terakhir dari kami yang offline. Silakan Ibu dada-dada sambil salam. Terima kasih Ustadz Sobari, teman-teman Salimah yang online, para hadirin semua. Sampai ketemu lagi di pertemuan bulan depan tanggal 5 November, diingat ya Bu. Terima kasih. Untuk yang offline mohon tidak bubar dulu. Yang online pun jangan bubar karena kita ada dokumentasi baik online maupun offline. Ya, kepada seksi dokumentasi dipersilakan untuk mengambil beberapa foto caption. Oke, baik. Untuk yang online aba-aba dari Bu Mala, yang offline dari saya. Baik, yang offline akan saya serahkan kepada Umi Irma. Silakan Umi Irma.
Silakan duduk sebentar. Kita dokumentasi. Acara kita offline belum selesai. Ya, pada Mbak Tia, dipersilakan untuk mengambil foto dokumentasi kita. Mbak Tia? Saya berikan aba-aba ya. Baik, untuk peserta online, sudah siap? 1, 2, 3. Oke. Akan ada berapa foto ini kira-kira? Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Oh, ada 4 slide ternyata. Yang ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Baik. Sudah cukup? Untuk yang offline bagaimana? Sudah juga ya? Oke. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mari kita sama-sama tutup majelis kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sudah mendaftar di meja pendaftaran langsung mendapat 1 buah kartu apa ibu-ibu? Kartu anggota. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir